Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Samblek. Orang yang tidak punya apa-apa karena segalanya hanya Allah yang punya. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah filosofi bambu. Nah, banyak bambu unik di Nusantara kita ini. Salah satunya yaitu bambu unik jenis sabdo. Ya. Nah, ini kemarin saya ketemukan, ya lumayan di ketinggian. Nah, ini bentuknya. Nah, apa filosofi di balik sabdo itu sendiri? Nah, yuk kita bareng-bareng belajar ya filosofi di balik bambu ini. Oke? Simak terus. Siro elingo marang Allah lan Rasul. Nah, filosofi di balik bambu unik ini yaitu bambu sabdo, ya, itu sangatlah mumpuni. Penggambarannya sebagai kewibawaan, juga kerendahan hati. Nah, digambarkan sebagai orang yang berwibawa dan rendah hati. Bahkan juga menggambarkan sosok yang selalu mengutamakan kekaleman, ya, selalu mengutamakan kalem. Nah, atau dalam artian kalem itu mempunyai sesuatu kekuatan namun disembunyikan, tidak dipamer-pamerkan. Nah, itu penggambaran yang lain dari bambu sabdo ini juga tidak lepas dari segi bentuk yang selalu digambarkan sebagai tumpuan saat kita bersimpuh. Nah, kalau kita berdoa itu makanya digambarkan sebagai lutut. Ini kalau kita manusia digambarkan kalau saat kita berdoa itu bersimpuh menggunakan lutut. Nah, ini sungguh sangat mumpuni ya. Maksudnya dalam bersimpuh itu dalam artian kita berdoa agawe ngalap berkahing Gusti. Nah, itu. Jadi filosofi di balik bambu ini sangatlah religius ya, artinya ya. Kita selalu bersimpuh untuk berdoa kepada yang kuasa. Ya. Selalu bersimpuh saat kita sulit, saat kita bersyukur pun kita bersimpuh. Ya. Bahkan kalau kita gambarkan lagi, ini penggambaran sebagai sosok yang mempunyai tata krama tingkat tinggi. Ya. Tata krama tingkat tinggi. Jadi maksudnya tata krama tingkat tinggi itu sebagai sosok yang bisa
mengendalikan toto lelakune. Nah, toto lelakune itu dalam artian kita selalu menjaga sopan santun terhadap orang sekitar, bahkan ke orang tua kita. Kita meminta doa restu dari orang tua pun kita bersimpuh. Nah, ini sangat religius. Penggambarannya pun sangat religius. Dan arifan lokal lama juga menggambarkan bambu ini sebagai sosok yang berwibawa tadi ya. Sosok yang berwibawa dalam artian sosok berwibawa namun dia selalu rendah hati. Nah, ini biasanya sosok-sosok seperti seumpama di manusia itu banyak dikagumi orang lain atau disenangi orang lain. Nah, tata lelakune, sopan santune tetap terjaga. Ini penggambaran ya, penggambaran dari sabda lutut ya. Ini saya tidak menggambarkan ini sabda lutut atas atau sabda lutut bawah, tidak. Ini saya penggambarannya untuk semua bambu unik sabdo ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya bambu sabdo ini bisa dikaji sebagai contoh kereligiusan ya, kereligiusan. Jadi maksudnya kereligiusan itu kita selalu ngadep mantep marang kuasa. Nah, ini madep mantep marang kuasa, meminta, bersyukur, itu selalu bersimpuh. Makanya dia digambarkan seperti lutut ya. Cantik ya, ciri-cirinya seperti inilah. Nah, ini. Lah, kata orang ya, pasti pernah dulur semua yang ada di sana pernah mendengar bahwasanya bambu sabdo ini mempunyai tuah tertentu. Memang semua ciptaan yang kuasa selalu mempunyai energi-energi tersendiri. Bahkan pohon ini, pohon itu, bambu sendiri tuh punya energi positif tertentu. Karena Allah sendiri menciptakan sesuatunya pasti ada manfaatnya bagi manusia. Nah, banyak yang percaya bahwasanya bambu ini mempunyai tuah, bisa mempermudah dalam semua masalah. Artinya mungkin begini, saat kita punya masalah yang rumit, saat kita kalut ya, kita berdoa aja sama yang di atas dengan cara bersimpuh. Nah, itu mungkin. Atau dengan cara kalau orang muslim sholat sendiri itu saat kita melakukan sujud, dengkul kita atau lutut kita gunakan untuk menopang badan kita saat kita bersujud. Nah, itu mungkin itu ya, dari filosofi yang ada itu dikaitkan dengan tuah-tuah tertentu ya. Tapi memang pada dasarnya saat saya pengambilan di alam, kadang ada yang mempunyai bambu-bambu itu, ada yang mempunyai, maaf ya, isi. Ada yang mempunyai isi tertentu. Nah, biasanya seperti itu. Ada yang kosong, ada yang lah. Tapi yang jelas semua mempunyai energi positif. Itu bagi saya.
Di lain keunikannya, saya suka koleksi. Di lain keunikannya itu kadang ada tua-tua tertentu. Tapi kalau saya tidak mempercayai sesuatunya yang belum terbukti. Nah itu ya. Ada lagi yang mengatakan tuah ini bisa menenangkan batin. Ya mungkin seperti itu tadi. Kalau kita sering berdoa sama yang di atas, sama Sang Hyang Gusti, mungkin kita akan lebih tenang ya. Kalau kita sholat, memperbanyak sholat itu tenang, hati kita akan tenang. Itu mungkin itu. Nah, ada lagi agar terjauh dari gangguan-gangguan gaib. Kita terjauh dari santet segala macam, teluh, tetek, bengek. Nah, itu sama dari filosofi yang kita ambil lagi. Kalau kita sering mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersimpuh kepada Allah, nah kita akan, insya Allah akan terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Nah bahkan ada lagi yang mengatakan ini untuk kewibawaan. Ya memang kalau kita lihat para sesepuh itu, ya mungkin dia sering lebih mendekatkan diri kepada yang di atas, akhirnya kewibawaan itu muncul dengan sendirinya. Oke, itu sedikit cuplikan filosofi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelancangan saya saat berbicara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kita ambil positifnya saja, bahwasanya ini bentuk kereligiusan, penggambaran kereligiusan terhadap yang kuasa. Oke, cukup sekian dari saya, Samblek, orang yang tidak punya apa-apa, karena segalanya hanya Allah yang punya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bablas welas selawase. Tetap eling lan waspodo. Eling marang pangeran, waspodo marang tumindakmu. Oke, tumindakmu. Siap.